Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam kemorian. Mungkin selama ini kita sering mendengar kata piil pesenggiri bagi orang Lampung. Namun tidak banyak orang yang memahami atau mengerti maksud dan tujuan piil pesenggiri tersebut. Oke, untuk video kali ini kita akan sedikit mengulas tentang apa itu piil pesenggiri dan apa unsur-unsur yang ada di dalamnya dan apa tujuan piil pesenggiri tersebut. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Dari segi falsafah hidup, pada hakikatnya masyarakat Lampung secara umum memiliki kesamaan pandangan hidup yang disebut dengan piil pesenggiri. Piil pesenggiri adalah tatanan moral yang merupakan pedoman bersikap, berperilaku masyarakat adat Lampung. Piil pesenggiri pada hakikatnya merupakan nilai dasar yang intinya terletak pada keharusan untuk mempunyai hati nurani yang positif, bermoral tinggi dan berjiwa besar, sehingga senantiasa dapat hidup secara logis, etis dan estetis. Secara ringkas, unsur piil pesenggiri itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Number 1. Yang pertama adalah juluk adek. Secara etimologi, juluk adek atau gelar adat terdiri dari kata juluk dan adek yang masing-masing mempunyai makna. Juluk adalah nama panggilan keluarga seorang pria atau wanita yang diberikan pada waktu mereka masih muda atau masih remaja yang belum menikah. Dan adek bermakna gelar atau nama panggilan adat seorang pria wanita yang sudah menikah melalui prosesi pemberian gelar adat. Akan tetapi, panggilan ini berbeda dengan inai dan amai. Inai adalah nama panggilan keluarga untuk seorang perempuan yang sudah menikah yang diberikan oleh pihak keluarga suami atau laki-laki. Sedangkan amai adalah nama panggilan keluarga untuk seorang laki-laki yang sudah menikah dari pihak keluarga istri. Juluk adek merupakan hak bagi anggota masyarakat Lampung. Oleh karena itu, juluk adek merupakan identitas utama yang melekat pada pribadi yang bersangkutan. Biasanya, penobatan juluk adek ini dilakukan dalam suatu upacara adat sebagai media peresmiannya. Juluk adek ini biasanya mengikuti tatanan yang diterapkan berdasarkan hierarki suatu pribadi dalam struktur kepemimpinan adat. Sebagai contoh, Pangeran Dalom, Batin, Temenggung, Radin, Mina, Kimas, dan lain sebagainya. Karena juluk adek melekat pada pribadi, maka sebaiknya masyarakat Lampung harus memelihara nama tersebut dengan sebaik-baiknya dalam wujud perilaku, pergaulan, kemasyarakatan sehari-hari. Juluk adek merupakan asas identitas dan sebagai sumber motivasi bagi anggota masyarakat Lampung untuk menempatkan hak dan kewajiban, kata dan perbuatan dalam setiap perilaku dan karyanya. Number 2. Yang kedua adalah nemui nyimah. Nemui berasal dari kata benda temui yang berarti tamu, kemudian menjadi kata kerja nemui yang berarti bertamu atau mengunjungi, atau dengan kata lain silaturahmi. Nyimah berasal dari kata benda simah, kemudian menjadi kata kerja nyimah yang berarti suka memberi atau pemurah. Sedangkan secara harfiah, nemui nyimah diartikan sebagai sikap santun, pemurah, terbuka tangan, suka memberi dan menerima dalam arti material sesuai dengan kemampuan. Nemui nyimah merupakan ungkapan asas kekeluargaan untuk menciptakan suatu sikap keakraban dan kerukunan serta silaturahmi. Nemui nyimah merupakan kewajiban bagi suatu keluarga dari masyarakat Lampung umumnya untuk tetap menjaga silaturahmi, di mana ikatan keluarga secara genealogis selalu terpelihara dengan prinsip keterbukaan, kepantasan dan kewajiban. Pada hakikatnya, nemui nyimah dilandasi rasa ikhlas, keikhlasan dari lubuk hati yang dalam untuk menciptakan kerukunan dalam keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, maka elemen budaya nemui nyimah tidak dapat diartikan keliru.
yang mengarah kepada sikap yang perbuatan tercela atau terlarang yang tidak sesuai dengan norma kehidupan sosial yang berlaku. Bentuk konkret Nemuyima dalam konteks kehidupan masyarakat dewasa ini lebih tepat terjemahannya dengan sikap kepedulian sosial dan rasa setia kawan. Suatu keluarga yang memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan tentunya berpandangan luas ke depan sehingga motivasi kerja keras, jujur, dan tidak merugikan orang lain. Number 3. Yang ketiga adalah nengahnya po. Nengah berasal dari kata benda, kemudian berubah menjadi kata kerja, yang berarti berada di tengah. Sedangkan nyapo berasal dari kata benda capu menjadi kata kerja nyapo, yang berarti berbaur atau baur. Secara harfiah dapat diartikan sebagai sikap suka bergaul, suka bersahabat, dan toleransi antar sesama. Nengahnya po menggambarkan bahwa anggota masyarakat Lampung mengutamakan rasa kekeluargaan dan didukung dengan sikap suka bergaul dan bersahabat dengan siapa saja, tidak membedakan suku, agama, tingkatan, asal-usul, dan golongan. Sikap suka bergaul dan bersahabat menumbuhkan rasa semangat suka bekerja sama dan tenggang rasa atau toleransi yang tinggi antar sesamanya. Sikap toleransi akan menumbuhkan sikap ingin tahu, mau mendengarkan nasihat orang lain, memacu semangat kreativitas, dan tanggap terhadap perkembangan gejala sosial. Oleh sebab itu, dapat diambil suatu konklusi bahwa sikap nengahnya po menunjuk pada nilai musyawarah untuk mufakat. Sikap nengahnya po melambangkan sikap nalar yang baik, tertib, dan sekaligus merupakan embrio dari kesungguhan untuk meningkatkan pengetahuan serta sikap adaptif terhadap perubahan. Melihat kondisi kehidupan masyarakat Lampung yang pluralistik, maka dapat dipahami bahwa penduduk daerah ini telah menjalani prinsip hidup nengahnya po secara wajar dan positif. Sikap nengahnya po juga menunjukkan sikap ingin tahu yang tinggi, sehingga menumbuhkan sikap kepeloporan. Pandangan atau pemikiran demikian menggambarkan bahwa anggota masyarakat Lampung merupakan bentuk kehidupan yang memiliki jiwa dan semangat kerja yang keras, gigih untuk mencapai tujuan masa depannya dalam berbagai bidang kehidupan. Nengahnya po merupakan pencerminan dari asas musyawarah untuk mufakat. Sebagai modal untuk masyarakat tentunya seorang harus mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas, sikap toleransi yang tinggi, dan melaksanakan segala putusan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan demikian, masyarakat Lampung pada umumnya dituntut kemampuannya untuk dapat menempatkan diri pada posisi yang wajar, yaitu dalam arti sopan dalam sikap perbuatan dan santun dalam tutur kata. Maka yang lebih dalam adalah harus siap mendengar, menganalisis, dan harus siap menyampaikan informasi dengan tertib dan bermakna. Number 4. Yang keempat adalah sakai sambayan. Sakai bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk benda dan jasa yang bernilai ekonomis, yang dalam prakteknya cenderung menghendaki saling berbalas. Sedangkan sambayan bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang untuk kepentingan umum secara sosial, berbentuk benda dan jasa tanpa mengharapkan balasan. Sakai sembayan berarti tolong-menolong dan gotong royong, artinya memahami makna kebersamaan atau guyup. Sakai sembahyang pada hakikatnya adalah menunjukkan rasa partisipasi serta solidaritas yang tinggi terhadap berbagai kegiatan pribadi, sosial, masyarakat pada umumnya. Sebagai masyarakat Lampung akan merasa kurang terpandang bila ia tidak mampu berpartisipasi dalam suatu kegiatan kemasyarakatan. Perilaku ini menggambarkan sikap kebersamaan, sehingga seorang akan memberikan apa saja yang secara sukarela
apabila pemberian itu memiliki nilai manfaat bagi orang atau anggota masyarakat yang membutuhkan. Demikian sedikit ulasan mengenai fiil sendiri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan nantikan informasi-informasi selanjutnya tetap di channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.